di warung kecil. Duh, Dit, aku bingung banget nih harus gimana. Aku udah nyoba nyari kerja kemana-mana, tapi nggak keterima. Yang sabar Zahra, mungkin emang belum rezeki kamu aja. Dan kalau dipikir daripada kamu itu luntang-lantung nyari kerja yang nggak dapat, mending kamu itu buka usaha aja lah. Iya juga ya, tapi usaha apa, Dit? Sedangkan aku tuh nggak punya modal sama sekali. Udah, kalau modal mah gampang, nanti aku yang pinjemin. Wah, yang bener kamu, Dit. Ya ampun, makasih banget ya. Ya bener lah, tapi kamu tuh harus berubah. Penampilan kamu itu dari yang seperti sekarang ini harus berubah, Zahra. Berubah dulu. Emangnya penampilan aku kenapa, Dit? Perasaan penampilan aku biasa aja deh. Nggak ada yang salah. Mana ada, biasa-biasa aja. Orang penampilan kamu loh dekil banget. Mana ada yang mau beli nanti. Ya ampun, omongan kamu nyelekit banget sih. Ya emang penampilanku dekil sih. Cuma mau gimana lagi? Aku kan hidup susah, Dit. Ya walaupun kamu itu hidup susah, setidaknya kan kamu itu berpenampilan yang bersih gitu. Iya deh, ntar aku coba ngerubah penampilan aku supaya nggak dekil lagi. Tapi aku tuh belum kepikiran tahu mau buka usaha apa. Gimana kalau kamu itu buka usaha tahu tek aja? Soalnya aku itu dengar-dengar usaha itu tuh nggak memerlukan modal yang besar loh. Apa? Tahu tek? Itu makanan kah? Aku baru denger loh. Ya ampun, masa kamu itu nggak tahu sih? Ya jelas lah, tahu tek itu makanan. Jadi tahu tek itu terdiri dari tahu goreng setengah mateng, lontong, toge, kentang goreng, irisan mentimun, dan juga bumbu petis. Tahu tek itu disajikan dengan kerupuk udang dan juga bawang goreng. Oh alah, kalau itu aku tahu. Ternyata selama ini namanya tahu tek toh. Kamu ini ya. Jadi gimana? Tertarik gak kamu itu buat jualan tahu tek? Nanti aku pinjemin modalnya. Tapi ingat, harus dibalikin ya. Tertarik sih. Yaudah deh kalau gitu, aku bakal jualan tahu tek. Dan kamu tenang aja, modal yang kamu pinjemin sama aku pasti aku balikin kok. Kan aku minjem bukan minta. Setelah mendapatkan pinjaman modal dari Adit, Zahra pun kemudian mulai berjualan tahu tek keliling. Tahu tek, Mbak, Mas, dibeli. Mbak jualan tahu tek ya? Iya Mbak, bener banget. Mbaknya mau beli tahu tek jualan saya kah? Gak jadi deh Mbak. Mbaknya dekil banget soalnya. Mbak, kalau mau jualan itu mbak ya mandi dulu yang bersih. Loh, mbaknya kok malah jadi ngehina saya sih? Asal mbak tahu ya, sebelum saya jualan, saya tuh udah mandi kok mbak yang bersih. Mbak, saya itu bukannya menghina, saya tuh cuma ngasih tahu. Duh, tapi kayaknya mbak penjual tahu tek ini tipe orang yang dekil ya. Walaupun udah mandi tetap dekil. Udahlah, saya nggak jadi beli ya. Mbaknya jahat banget sih bilang kayak begitu. Mbak, walaupun penampilan saya ini dekil, tapi tahu tek yang saya jual ini dijamin bersih dan enak mbak. Jadi orang kok baperan banget sih. Denger ya, kalau belum bisa berpenampilan bersih, nggak usah jualan. Yang ada orang itu nggak nafsu beli jualan mbaknya. Kalau penampilan mbaknya tuh dekil. Mbak, cukup ya. Mbak itu udah berlebihan banget. Kalau emang mbaknya itu nggak mau beli, ya udah mbak, jangan malah menghina-hina. Duh, sok banget sih bilang kayak gitu. Sadar diri dong, cuma penjual tahu tek dekil aja. Minggir. Astagfirullah mbak, sakit tahu didorong sampai jatuh. Makanya, jadi orang itu jangan sok banget, minimal sadar diri. Ya ampun, mbaknya ini bikin saya buang-buang waktu aja deh. Tahu gini kan mending saya beli tahu tek di tempat lain yang penjualnya nggak dekil. Permisi. Kenapa ya ada orang sejahat itu sampai dorong aku dan menghina aku loh. Padahal kalau dia nggak mau belikan tinggal langsung pergi aja. Dan kalau dipikir-pikir penampilanku juga nggak terlalu dekil kok. Duh, kakiku sakit lagi karena tadi didorong sampai jatuh. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus tetap berjualan tahu tek ini. Soalnya kan aku modalnya aja minjem sama si Adit. Zahra pun kembali berjualan namun tiba-tiba dihampiri oleh Adit. Wih Zahra, sekarang kamu itu udah mulai jualan ya? Kamu kok nggak bilang-bilang sih? Adit, iya nih aku udah mulai jualan. Dan maaf ya aku belum sempat bilang. Soalnya nomor telepon kamu aja nggak aktif. Loh iya kah? Sorry.
HP ku itu kemarin lagi diservis, jadinya ya gak bisa dihubungi. Oh alah, pantesan aja. Oh iya Dit, aku mau nanya dong. Emang penampilanku sekarang ini dekil banget ya? Ada apa nih kok tumben-tumben kamu itu nanya begitu? Itu loh Dit, tadi ada mbak-mbak yang mau beli tahu tek jualan aku. Tapi dia langsung gak jadi beli dan malah menghina dan dorong aku sampai jatuh. Dia bilang penampilanku dekil banget, makanya dia gak nafsu beli. Ya ampun, itu orang berlebihan banget sih sampai menghina dan mendorong kamu. Kalau emang gak mau beli ya udah tinggalin aja pergi. Kok susah amat ya? Nah itu dia, tapi perkataan dia itu buat aku jadi berpikir, apa aku sedekil itu ya? Ya kalau dibilang dekil sih ya iya, cuman sekarang gak sedekil yang kemarin lah. Menurut aku sih udah ada perubahan sedikit. Tuh kan, berarti ya sama aja. Ya beda dong. Udah kamu itu gak usah dengerin omongan mbak-mbak yang ngehina kamu dan ngedorong kamu itu sampai jatuh. Mending sekarang kamu itu fokus jualan yang bener aja. Iya juga sih, tapi aku takut nanti orang-orang beneran gak mau beli jualan tahu teh aku karena penampilan aku yang dekil. Jangan terlalu berpikir berlebihan, gak baik loh. Kamu itu usaha dulu, masalah hasilnya mah jangan terlalu dipikirkan. Ayo dong semangat. Bener banget sih omongan kamu itu. Makasih ya Dit, udah mau ngedukung aku. Apalagi kamu juga yang udah mau minjemin modal buat aku jualan. Kamu itu emang sahabat terbaik aku deh. Ya sama-sama. Dan tentu aja aku nih sahabat terbaik kamu. Kita ini kan udah sahabatan bertahun-tahun. Ya ampun, aku itu baru ingat aku itu ada kerjaan hari ini. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Walah, iya ya Dit. Hati-hati ya di jalan. Aku bersyukur banget deh punya sahabat sebaik Adit. Apalagi setelah dia nyemangatin aku tadi. Jadinya kan aku bersemangat untuk jualan lagi. Zahra pun melanjutkan jualannya. Namun hingga sore hari jualan tahu tek miliknya belum ada yang membeli sama sekali. Duh, gimana ya ini? Padahal aku udah keliling jualan sampai sore, tapi nggak ada satupun yang mau beli jualan aku. Semua orang bilang kalau aku ini dekil, makanya deh mereka jadi nggak nafsu beli jualan aku. Permisi mbak, ini mbaknya jualan tahu tek kan ya? Saya mau beli dong mbak 3 bungkus. Soalnya dari kemarin saya itu nyari penjual tahu tek itu nggak ketemu-ketemu. Iya pak, bener banget. Tapi ini bapak beneran apa mau beli tahu tek jualan saya? Bener lah mbak, emang muka saya ini kelihatan bohong gitu? Ya enggak sih pak, soalnya saya kaget aja gitu. Soalnya ada yang mau beli tahu tek jualan saya. Karena dari tadi tuh ya pak, belum ada yang mau beli tahu jualan saya. Katanya gara-gara saya dekil pak. Duh ya ampun, itu orang-orang yang bilang kayak begitu berlebihan banget ya. Kalau menurut saya itu mbaknya itu nggak dekil-dekil amat kok, biasa-biasa aja. Tapi ya mungkin persepsi orang itu beda-beda. Ya ampun, seneng banget deh saya dibilang kayak begitu sama bapak. Kalau begitu sebentar ya pak, saya buatkan dulu tahu tek pesanan bapak. Dan saya bakal kasih bonus juga deh. Walah iya ya mbak, tapi saya boleh nggak mbak nyobain dulu tahu tek buatan mbaknya? Soalnya saya itu takutnya kurang cocok. Boleh-boleh, silakan dicoba pak. Saya coba dulu ya mbak. Ya ampun mbak, ini mah tahu teknya terenak yang pernah saya makan. Rasa tahu tek kayak gini mbak, yang saya cari-cari selama ini loh. Alhamdulillah kalau bapaknya suka. Berarti ini bapak jadi mau beli tahu tek saya kan? Ya jadi dong mbak, tapi saya nambah jadi 5 bungkus ya. Soalnya enak banget tahu tek jualan mbak ini. Iya pak, sebentar saya bungkusin dulu. Nah ini pak, 5 bungkus tahu tek pesanan bapak. Walah iya mbak, ini uangnya. Ngomong-ngomong nama mbaknya itu siapa kalau boleh tahu? Nama saya Zahra pak, kalau bapak namanya siapa? Wih bagus juga nama kamu ya, Zahra. Kalau saya namanya Aryo, panggil aja Pak Aryo deh. Walah, iya Pak Aryo. Makasih banget loh udah mau beli jualan tahu tek jualan saya. Iya terima kasih kembali. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak Zahra. Walah, iya ya Pak Aryo. Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli juga jualan tahu tek aku. Walaupun cuma 1 orang, tapi aku bersyukur. Duh ya ampun, ternyata udah sore banget. Mending sekarang aku pulang dulu deh. Zahra pun akhirnya pulang ke rumah. Assalamualaikum, Zahra pulang. Waalaikumsalam. Duh Jana, kenapa kok kamu baru pulang jam segini? Iya nih bu, soalnya dari tadi pagi jualan aku tuh belum laku-laku. Tapi alhamdulillah banget bu, detik-detik terakhir tadi aku mau pulang, ada bapak-bapak yang beli jualan tahu teh aku. Mana belinya sekali 5 bungkus lagi. Wah, alhamdulillah nak kalau begitu. Oh iya,
ibu tadi sudah belikan skincare nak buat kamu, supaya kamu ndak dekil lagi gitu. Apa? Ibu beliin skincare buat aku? Bukannya ibu nggak ada uang ya? Tadi ibu jual emas simpanan ibu. Ya ampun bu, itu kan emas kesayangan ibu, hadiah dari almarhum bapak. Kok ibu jual? Emang nggak sayang bu? Udah nak, ndak apa-apa. Lagian ibu tuh ya mau bayar hutang di warung-warung. Soalnya kan kamu tahu sendiri, hutang ibu itu udah numpuk banget di warung sebelah. Ibu jadi ndak enak. Bu, aku kan udah janji kalau aku yang bakal bayar utang ibu di warung. Makanya deh aku berusaha jadi penjual tahu tek keliling. Udah nak, ndak usah. Lagian kan sekarang kamu lagi merintis, jadi belum kelihatan hasilnya. Udah yuk, mending sekarang kita makan. Dan nanti setelah kamu mandi, jangan lupa loh pakai skincare yang udah ibu beliin. Soalnya ibu ndak tahan nak, kamu selalu dihina karena dekil. Makasih banget ya bu. Ya udah yuk, sekarang kita makan bareng-bareng. Dan ibu tenang aja, nanti setelah mandi aku bakal langsung pakai skincare yang udah ibu beliin. Keesokan harinya Zahra kembali berjualan tahu tek untuk berkeliling. Tahu teh, Pak, Bu, dibeli. Duh, hari ini kok rasanya aku kurang semangat ya jualan tahu teh. Padahal kan ini baru hari kedua aku jualan. Gak boleh. Aku gak boleh patah semangat. Wih, mobil siapa nih? Kok tiba-tiba berhenti di sini? Loh, Pak Aryo? Iya Zahra, ya ampun saya tuh nyariin kamu di tempat jualan yang kemarin. Kamunya nggak ada, malah jualan di sini. Iya nih Pak, soalnya saya pengen ganti-ganti tempat jualan gitu. Tapi bentar, ini Pak Aryo berarti nyariin saya nih. Iya dong, saya itu kan mau beli tahu tek kamu lagi. Soalnya itu bener-bener bikin ketagihan. Dan sekalian saya itu mau nawarin sesuatu sama kamu. Wah, nawarin apa tuh Pak? Jadi begini, saya itu kan kemarin mau bantu orang gitu buat tempat jualan lumayan besar lah. Tapi ternyata orang yang saya mau bantuin itu malah kabur. Gak tahu kemana ini sekarang. Daripada tempat jualannya itu nganggur, kamu mau nggak nih jualan tahu tek ini di tempat yang udah saya buatin itu? Tempatnya strategis banget. Kalau kamu jualan di tempat yang udah saya buatin itu, dijamin pasti laris manis. Saya mau banget Pak. Tapi saya nggak ada uang Pak buat bayar sewa tempatnya. Loh, saya itu kan nggak ada nyuruh bayar. Dari awal emang saya itu niatnya buat bantuin. Jadi ya nggak apa-apa, kamu tempatin aja gratis kok. Masya Allah, yang bener Pak Aryo. Saya nggak nyangka banget deh. Makasih banget loh Pak. Ya sama-sama. Udah nggak usah berlebihan gitu. Yuk sekalian saya antar ke tempatnya. Kamu langsung bisa jualan langsung di sana. Iya Pak Aryo, sekali lagi makasih banget ya. Saya nggak tahu deh harus membalas kebaikan Pak Aryo dengan apa. Ya ampun, saya itu berbuat kebaikan bukan untuk mengharapkan balasan ya. Sejak saat itu Zahra pun berjualan di tempat yang sudah dibuatkan oleh Pak Aryo. Tak disangka jualan tahu tek miliknya itu pun laris manis. Alhamdulillah, aku nggak nyangka banget semenjak aku berjualan di sini, jualan tahu teh aku jadi laris manis dan banyak yang suka. Itu bukannya Adit ya? Aku panggil deh. Adit. Zahra, loh kamu kok jualan di sini? Sejak kapan kamu itu punya tempat sendiri buat jualan? Biasanya kan kamu itu jualan tahu teh keliling pakai gerobak. Jadi gini Dit, aku tuh ditolongin sama seorang bapak-bapak baik. Dia tuh mau bantu orang gitu dengan buatin tempat jualan. Yang dibantu malah kabur nggak tahu kemana. Nah terus bapak-bapak itu tuh minta aku buat jualan di tempat ini. Soalnya daripada nganggur. Nah semenjak itu aku jualan di sini dan alhamdulillah banget. Semenjak jualan di sini, tahu teh jualan aku tuh laris banget. Oh iya, ini sekalian aku mau bayar utang modal yang aku pinjam pas itu sama kamu. Walah, jadi gitu toh ceritanya. Ya ampun, aku itu turut seneng banget. Kalau gitu aku itu ambil ya ini uangnya. Iya Dit, ini juga kan semua berkat bantuan kamu yang udah mau minjemin modal sama aku. Makasih ya. Ya sama-sama. Ngomong-ngomong kamu itu makin glowing aja. Udah nggak dekil lagi loh. Ya iya dong. Pas itu aku sempat dibeliin skincare gitu sama ibu aku. Terus sejak penghasilan aku udah lumayan, aku jadi rajin deh beli skincare dan pakai skincare setiap hari. Wih mantep. Kalau gitu aku itu mau beli tahu tek jualan kamu dong. Kan dari awal jualan aku itu belum pernah nyobain loh. Iya juga ya, aku baru nyadar. Maaf ya nggak nawarin. Dan denger ya, kamu tuh nggak perlu beli. Aku kasih gratis khusus buat kamu. Kan tanpa bantuan kamu juga aku nggak mungkin bisa jualan tahu teh sekarang. Iya sih, tapi menurut aku semua ini juga karena usaha kamu. Makasih banget loh udah mau dikasih gratis. Iya, terima kasih kembali. Ya udah sebentar ya, aku buatin dulu tahu teh spesial buat kamu.
Nah, ini dia Dit, tahu teh khusus buat kamu. Silakan dinikmati. Wih, kelihatan menarik banget nih. Aku coba ya. Ya ampun, ternyata enak banget tahu teknya. Ya iya dong. Sejak saat itu penjualan tahu tek Zahra semakin laris manis dan sukses besar. Ia pun bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Alhamdulillah nak, ibu ndak nyangka banget. Sekarang kita udah jadi orang kaya raya berkat usaha tahu tek kamu yang sukses besar. Ibu sangat bangga nak sama kamu. Iya bu, alhamdulillah ya. Zahra juga seneng banget. Akhirnya usaha Zahra selama ini menghasilkan hasil. Ini juga berkat dukungan ibu dan bantuan dari Adit dan juga Pak Aryo. Iya nak, betul sekali. Kamu sudah ucapkan terima kasih belum sama Adit dan Pak Aryo? Kalau sama Adit sih udah bu kemarin. Cuma kalau Pak Aryo belum. Soalnya aku tuh udah nggak kontekan sama Pak Aryo lumayan lama. Loh, memangnya Pak Aryo sekarang kemana toh nak? Nah itu dia bu, aku juga belum tahu. Nanti deh aku bakal cari tahu keberadaan Pak Aryo di mana sekarang. Ya aku pengen bisa berterima kasih banget. Karena kan tanpa bantuan Pak Aryo, mungkin penjualan tahu tek punyaku sekarang nggak bakal selaris ini. Betul banget tuh nak. Kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Iya bu. Oh iya, ngomong-ngomong aku pengen beli mobil deh bu. Menurut ibu, mobil yang bagus apa ya? Kalau ibu sih semuanya bagus, terserah kamu aja. Yang penting mobilnya tuh nyaman untuk kamu pakai. Iya juga sih. Astagfirullah bu, aku lupa. Hari ini aku tuh mau ngeresmiin tempat penjualan tahu tek yang baru. Duh Jana, kamu nih kok bisa lupa sih? Udah sana sekarang langsung pergi dan resmiin itu tempat penjualan tahu tek yang kamu terbaru. Ibu ikut dong. Ngapain coba nak ibu ikut? Nanti yang ada ibu tuh plonga-plongo, gak ngapa-ngapain. Ya enggak lah bu, ibu bantuin aku motong pita gitu. Hehehe. Ayo bu, buruan ikut, siap-siap ya, aku tungguin. Duh Jan, tapi nak, udah nggak usah tapi-tapian. Ya sudah kalau begitu, sebentar ibu siap-siap dulu. Nah gitu dong. Sambil aku nunggu ibu siap-siap, aku cari tahu dulu sekalian deh informasi keberadaan Pak Aryo sekarang. Setelah mengetahui keberadaan Pak Aryo, Zahra pun memutuskan untuk pergi menemui Pak Aryo. Ini beneran apa ya? Rumahnya Pak Aryo kok kecil banget? Perasaan dulu itu Pak Aryo orangnya kaya raya deh. Apa mungkin ini rumah saudaranya ya? Coba deh aku ketok dulu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahra, ya ampun udah lama banget gak ketemu. Wih, sekarang kamu itu udah makin cantik dan glowing aja ya. Iya Pak, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bapak kemana aja sih selama ini? Bapak loh udah gak mau mampir ke tempat jualan tahu tek saya lagi. Maaf ya, soalnya saya tuh saat itu perusahaan saya itu mengalami kebangkrutan. Jadinya saya tuh harus balik ke rumah orang tua saya di sini. Astagfirullah, jadi begitu ya Pak ceritanya. Kenapa Bapak nggak minta bantuan saya Pak? Saya siap ngebantu kok. Saya tuh nggak enak Zahra minta bantuan kamu. Sedangkan pada saat itu kamu itu lagi berusaha mati-matian menjual tahu tek. Iya sih, tapi kan setidaknya Bapak cerita dulu. Dan saya kesini itu mau berterima kasih Pak. Soalnya berkat bantuan Bapak ngasih tempat jualan tahu tek itu, saya jadi laris manis dan sukses. Masya Allah, alhamdulillah kalau bantuan saya itu bisa bermanfaat buat kamu. Iya Pak, maka itu saya juga ingin membantu Bapak. Ini Pak, silakan diambil. Loh, kamu nih apa-apaan? Kok malah ngasih uang saya sebanyak ini? Kan saya itu udah bilang sama kamu, saya itu ngebantuin kamu itu bukan untuk mendapatkan balasan. Pak, saya juga bantuin Pak Aryo bukan karena ingin membalas kebaikan Bapak. Kan saya cuma ingin berbuat kebaikan juga seperti Bapak. Terima kasih ya Zahra. Sejujurnya saya itu benar-benar butuh uang saat ini. Semoga usaha tahu tek kamu itu semakin lancar dan makin banyak pembelinya ya. Amin. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Duh, hari ini aku lagi pengen makan tahu tek nih. Itu ada tempat penjualan tahu tek yang besar dan kelihatan mewah gitu. Aku beli tahu tek di sana aja kali ya. Soalnya kelihatan higienis. Permisi, Mbak, mau beli tahu teknya dong? Loh, Mbaknya bukannya yang pas itu ngehina jualan tahu tek saya ya? Loh, Mbaknya bukannya yang penjual tahu tek yang dekil itu ya?
kok sekarang udah glowing dan punya tempat penjualan tahu tek yang besar dan mewah? Ya iya dong mbak, namanya orang berusaha pasti ada hasilnya. Dan saran saya mbak itu jangan kebiasaan deh menghina seseorang karena tampilannya. Dih, kok malah nasehatin saya? Saya itu mbak mau beli yang pasti-pasti aja, yang pasti kelihatan higienis dan pasti berkualitas. Tapi saya masih heran deh, kok bisa sih mbaknya jadi glowing dan punya tempat penjualan tahu tek yang mewah dan besar? Karena menurut saya kalau cuma usaha doang mah nggak akan bisa. Ya usaha dibarengin sama doa lah mbak, dan pastinya dapat bantuan dan dukungan dari orang-orang baik. Alah, saya nggak percaya. Mbaknya pasti melakukan cara licik kan, makanya bisa kayak gini sekarang. Astagfirullah mbak, dari dulu bukannya sadar malah makin menjadi-jadi. Udahlah, mending mbaknya itu ya pergi dari sini. Saya juga ya mbak, nggak sudi tahu nggak ngejual tahu tek saya sama mbak. Loh, kok malah ngusir sih? Ya suka-suka saya lah mbak, ini kan tempat jualan saya. Cepetan pergi dari sini. Ya ampun, rasanya malu banget sih diusir. Mana rame lagi. Ngeselin banget deh. Sinta pun pergi dari sana dengan perasaan yang sangat malu. Sementara usaha tahu tek milik Zahra semakin sukses. Ia pun menjadi juragan tahu tek paling kaya raya.